wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ade Cantika Sari, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang diampu oleh Ibu Indri Kartika, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang hutang jangka panjang. Sebagian orang pasti pernah melakukan transaksi hutang pihutang, baik kepada lembaga resmi maupun pinjaman pribadi perorangan. Hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati dari awal. Hutang dibedakan menjadi dua, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Berbicara tentang hutang jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai 1 tahun atau bahkan lebih. Jenis-jenis hutang jangka panjang diantaranya yaitu hutang obligasi. Muncul dari dikeluarkannya surat-surat obligasi oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal hutang obligasi sebagai berikut. 1 April 2018 dikeluarkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta, berbunga 12%. Obligasi tersebut terjual dengan kurs 106 pada tanggal 1 Juni 2018 dengan biaya penjualan sebesar Rp250.000. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2023. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Karena terjual dengan kurs 106, maka terjadi agio obligasi. Apa sih agio obligasi? Agio obligasi merupakan selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal. Kursnya pun di atas 100%. Sedangkan disagio obligasi merupakan selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Kursnya di bawah 100%. Yang pertama, kita membuat jurnal penjualan obligasi terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 2018. Berikut perhitungannya. Penjualan obligasi didapat dari kurs 106 per kurs normal, yaitu kurs 106 per 100 dikali nilai nominal sebesar 100 juta. Hasilnya yaitu 106 juta. Dikurangi biaya penjualan sebesar 250.000, hasilnya 105.750.000. Bunga berjalan didapat dari pembayaran bunga terakhir sampai obligasi terjual, yaitu tanggal 1 April sampai 1 Juni. 2 bulan ya, berarti 2 per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. 2 per 12 dikali bunganya 12% dikali 100 juta, hasilnya yaitu 2 juta. Sehingga kas yang diterima sebesar 107.750.000. Sehingga jurnalnya yaitu kas didebet sebesar 107.750.000 pada hutang obligasi sebesar 100 juta, agio obligasi sebesar 5.750.000 dan biaya bunga obligasi sebesar 2 juta. Gimana sih caranya dapetin agio obligasi? Agio obligasi didapatkan dari penjualan obligasi dikurangi biaya penjualan dikurangi nilai nominal. Berarti kan 106 juta dikurangi 250.000 dikurangi 100 juta. Hasilnya yaitu 5.750.000. Selanjutnya kita menghitung amortisasi agio obligasi. Umur obligasi dihitung dari tanggal terjual sampai tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Juni 2018 sampai 1 April 2023. Di tahun 2018, kita masih mempunyai berapa bulan ya? Kita hitung yuk. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada 6 bulan ya, kita simpan dulu. Di tahun 2019 sampai tahun 2022 kita ada 12 bulan penuh. Sedangkan di tahun 2023 kita hanya punya Januari sampai April. Berarti kan ada 4 bulan. Sehingga totalnya yaitu 4 tahun 10 bulan. Berarti berapa? 58 bulan ya. Amortisasi agio obligasi
dihitung dari agio obligasi dibagi dengan umur obligasi. Tadi agio obligasinya kan 5.750.000 dibagi 58 bulan sehingga hasilnya yaitu 99.138 per bulannya. Selanjutnya, jurnal pembayaran bunga pada tahun 2018. Karena obligasi terjual pada tanggal 1 Juni 2018, maka pembayaran bunga berikutnya adalah di tanggal 1 Oktober 2018. Jurnalnya yaitu biaya bunga obligasi pada kas. Dihitung dari pembayaran bunga terakhir yaitu 1 April sampai 1 Oktober, berarti kan 6 bulan. 6/12 dikali bunganya 12% dikali nilai nominal sebesar 100 juta. Hasilnya yaitu 6 juta. Lanjut, jurnal amortisasi agio obligasi dan penyesuaian bunga di tahun 2018. Setiap akhir periode harus diamortisasi dan disesuaikan. Untuk menghitung amortisasinya, jurnalnya agio obligasi pada biaya bunga obligasi. Dihitung dari sejak obligasi terjual sampai akhir periode, yaitu tanggal 1 Juni 2018 sampai 31 Desember 2018. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 7 bulan ya. 7 bulan dikali 99.138. Karena kan amortisasi per bulannya sekian. Hasilnya 693.966. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, jurnalnya biaya bunga obligasi pada hutang obligasi. Dihitung dari sejak pembayaran bunga terakhir sampai akhir periode. Tadi kan pembayaran bunga terakhir 1 Oktober 2018. Berarti 1 Oktober sampai 31 Desember. Oktober, November, Desember. 3 bulan ya. 3/12 dikali bunganya 12% dikali nilai nominal 100 juta. Hasilnya yaitu 3 juta. Jurnal pembalik. Gunanya untuk membalik jurnal penyesuaian agar bisa mencatat di periode berikutnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya hutang obligasi pada biaya bunga obligasi sebesar 3 juta. Jurnal pembayaran bunga di tahun 2019. Pada tanggal 1 April 2019, jurnalnya biaya bunga obligasi pada kas. Didapat dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 1 April 2019. 6 bulan ya, berarti 6/12 dikali 12% dikali 100 juta. Sehingga hasilnya 6 juta. Begitu pula di tanggal 1 Oktober 2019, yaitu jurnalnya biaya bunga obligasi pada kas sebesar 6 juta. Didapat dari 1 April 2019 sampai 1 Oktober 2019. 6/12 dikali 12% dikali 100 juta. Jurnal amortisasi agio obligasi dan penyesuaian bunga di tahun 2019. Untuk menghitung amortisasi, jurnalnya agio obligasi pada biaya bunga obligasi. Karena di tahun 2019 amortisasi penuh dari 1 Januari sampai 31 Desember, berarti kan 12 bulan. 12 bulan dikali 99.138, maka hasilnya 1.189.656. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, jurnalnya biaya bunga obligasi pada hutang obligasi. Dihitung sejak pembayaran bunga terakhir sampai akhir periode 1 Oktober sampai 31 Desember, 3 bulan. 3/12 dikali 12% dikali 100 juta. Hasilnya yaitu 3 juta. Jurnal pelunasan obligasi saat jatuh tempo pada tanggal 1 April 2023. Ada 3 jurnal. Yang pertama, jurnal hutang obligasi, yaitu hutang obligasi pada kas sebesar 100 juta. Yang kedua, jurnal pembayaran bunga, biaya bunga obligasi pada kas sebesar 6 juta. Dihitung dari sejak pembayaran bunga terakhir sampai jatuh tempo, yaitu 1 Oktober 2022 sampai 1 April 2023, 6 bulan. 6/12 dikali bunganya 12%
dikali nilai nominal 100 juta, hasilnya 6 juta. Dan yang ketiga, jurnal amortisasi agio obligasi. Jurnalnya agio obligasi pada biaya bunga obligasi. Dihitung dari sejak 1 Januari sampai jatuh tempo 1 April 2023, 3 bulan. 3 bulan dikali 99.138, hasilnya 117.940. Jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021 dengan kurs 103, maka nominal obligasi sebesar 100 juta. Agio obligasi sebesar 5.750.000. Amortisasi agio di tahun 2018 sebesar 693.966. Sedangkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 sama, yakni 1.189.656. Sehingga jumlahnya 4.262.934. Saldo agio obligasi didapatkan dari agio obligasi dikurangi jumlah amortisasi agio, sehingga besarnya 1.487.066. Nilai buku obligasi didapatkan dari nominal obligasi ditambah saldo agio obligasi, sehingga besarnya 101.487.066. Jumlah pelunasan dengan kurs 103 maksudnya adalah 103 per kurs normal sebesar 100 dikali 100 juta, hasilnya 103 juta. Karena jumlah pelunasan lebih tinggi daripada nilai buku obligasi, sehingga mengalami rugi penarikan obligasi sebesar 1.512.994. Sehingga jurnal untuk mencatat pelunasan hutang obligasi yaitu hutang obligasi sebesar 100 juta, rugi penarikan obligasi sebesar 1.512.994, agio obligasi sebesar 1.487.066, pada kas sebesar 103 juta. Sedangkan untuk mencatat pembayaran bunga obligasi, jurnalnya biaya bunga obligasi pada kas dihitung dari sejak pembayaran bunga terakhir sampai pelunasan obligasi, yaitu tanggal 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Oktober, November, Desember, 3 bulan ya. Berarti 3/12 dikali bunganya 12% dikali nilai nominal sebesar 100 juta. Hasilnya yaitu 3 juta. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.